Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil review artikel yang sudah kami kerjakan. Kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama Arum Salama dengan NIM 233002401. Yang kedua Saudari Nur Halimah Imaniyah dengan NIM 23300240004. Yang ketiga Durrotul Milah dengan NIM 23300240010. Anggota yang keempat yaitu Alia Mufidah dengan NIM 23300240014. Yang terakhir yaitu Saudari Lailatul Muflihah dengan NIM 23300240017. Baik, setelahnya di sini ada 4 artikel yang sudah kita review. Yang pertama yaitu akan dipresentasikan oleh Saudari Nur Halimah Imaniyah. Yang artikel kedua akan disampaikan oleh Saudari Alia Mufidah. Artikel ketiga hasil reviewannya akan disampaikan oleh Saudari Arum Salamah. Dan yang terakhir untuk artikel keempat akan direview, akan disampaikan atau dipresentasikan oleh Saudari Lailatul Muflihah. Artikel yang pertama dengan judul penilaian perangkat portable untuk mengukur vitamin A dalam makanan yang difortifikasi, tepung, gula, dan susu untuk pengendalian kualitas. Tujuan penelitian untuk menilai fluorometer portable, IC Fluoro, dan alat ujinya IX Mila untuk mengukur kandungan vitamin A dalam susu yang difortifikasi, tepung, gandum, jagung, dan gula putih. Metode analisis fluorometer portable dinilai dengan prosedur 3 langkah untuk menentukan jangkauan dan linearitas kerjanya, presisi intra-esai, presisi antar personel pengukuran dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dengan kromatografi cair kinerja tinggi HPLC yang umumnya dianggap sebagai metode standar untuk analisis vitamin A. Produk yang dianalisis gula putih dalam bentuk kristal, tepung gandum dipilih dengan kadar gula rendah T55 dan tinggi T110 tingkat ekstraksi. Tepung jagung adalah tepung jagung yang diekstraklamasi dan susu cair adalah susu murni 3,0% lemak atau susu rendah lemak 1,5% lemak. Tahap yang dilakukan, sampel yang telah diencerkan kemudian disuntikkan dengan spuit 0,5 ml ke dalam vial ekstraksi setelah dikocok selama 10 detik. Vial dibiarkan selama 5 menit pada suhu ruangan untuk pemisahan fase dan ekstraksi vitamin A secara menyeluruh dari sampel. Setelah itu dimasukkan ke dalam ruang pengukuran fluorometer dan fluorometer portable ditutup dengan tutup logam. 4 pengukuran dilakukan setiap stempel dalam waktu 5 menit. Fluorometer portable menunjukkan hasil pada layar dalam MGRE KG1. Bahan yang digunakan vitamin A palmitat kering 250 ES/NB 250.000 international unit per gram untuk fortifikasi tepung dan susu. Matriks tepung maizena modifikasi plus sukrosa stabil BHT natrium askorbat vitamin A palmitat kering 50.000 international unit per gram untuk fortifikasi gula. Matriks pati modifikasi plus sukrosa plus minyak kelapa terflaksinasi dengan pengawet BHT natrium askorbat asam sorbat sukrosa. Alat yang digunakan IC Fluoro, IX Mila, spektrometer, Perkin-Elmer, Centrifuge Heraeus, Centrifuge X1R, HPLC Agilent 1100 filter membran, PTVE 0,2 mikrometer, Minisart SRP4, Sartorius aparat nitrogen. Hasil dari penelitian ini adalah fluorometer portable, IC Fluoro, dan botol alat uji IX Mila secara tepat menentukan kandungan vitamin A dalam tepung, gula, dan susu yang difortifikasi. Tentang kerjanya adalah 1 hingga 10, 0,5 hingga 3,0, dan 5 hingga 15 mg ekuivalen retinol RE-KG1 untuk tepung, gandum dan jagung, susu dan gula. Nilai-nilai ini sesuai dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia untuk fortifikasi pangan di negara-negara kurang berkembang. Batas deteksi lebih tinggi daripada HPLC
tapi semuanya memuaskan 1,46 mgr/kg per 1. Kesimpulan, fluorometer portable yang dinilai dalam penelitian kami menawarkan solusi yang layak untuk tantangan menganalisis kandungan vitamin A secara sederhana, pandan, dan aman dalam beberapa makanan, yaitu susu, tepung, gandum, dan jagung, serta gula. Penelitian lebih lanjut dan penggunaan lapangan diperlukan untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dengan kemungkinan kekurangan seperti daur ulang bahan kimia, dan untuk memperluas penilaian ke kondisi lokal seperti suhu tinggi dan kelembapan tinggi. Baik, untuk jurnal yang kedua yaitu tentang judul optimalisasi prosedur penyiapan sampel untuk penentuan vitamin larut lemak dalam susu dan makanan bayi dengan teknik HPLC. Tujuan penelitian yaitu menentukan prosedur persiapan sampel yang paling optimal untuk analisis simultan vitamin yang larut dalam lemak, vitamin A, D, E, dan K dalam susu dan makanan bayi menggunakan teknik kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC. Penelitian ini mengevaluasi efisiensi 7 metode berbeda berdasarkan 4 pendekatan utama: saponifikasi, hidrolisis enzimatik, ekstraksi pelarut, dan ekstraksi fase padat. Metode analisis yaitu kromatografi cair kinerja tinggi HPLC dengan detektor UV-Vis, validasi metode mengikuti panduan ICH, spesifisitas, linearitas, presisi, akurasi, LOD, dan LOG. Produk yang dianalisis yaitu susu bayi, bubur kering, 5 biji-bijian dengan peluk, bubur cair, apel, pir, dan oat, sereal coklat atau cokolina. Tahap yang dilakukan yaitu 1. Pemilihan sampel makanan bayi, 2. Penerapan 7 metode persiapan berdasarkan 4 teknik utama: ekstraksi pelarut, hidrolisis enzimatik, saponifikasi, ekstraksi fase padat atau SPE. Yang ketiga, ekstraksi dan pemurnian vitamin dari sampel. Yang keempat, analisis menggunakan HPLC, UV-Vis. Yang kelima, validasi hasil reservoir rate, statistik Kruskal Wallis. Bahan yang digunakan yaitu etanol, metanol, isopronitril, heksana, isopropanol, BHT, HCl, asam sitrat, kalium hidroksida, enzim lipase, dan buffer fosfat. Alat yang digunakan yaitu HPLC Agilent Series 1200, kolom SPE C18, dan HLB centrifugus, pengocok vortex, pengaduk magnetik, dan filter membran. Maka hasilnya yaitu metode ekstraksi yang paling efektif adalah ekstraksi fase padat dengan kolom C18, RPR5 dengan tingkat pemulihan vitamin A 97,4%, vitamin D 96,1%, vitamin E 98,3%, dan vitamin K 96,2%. Kesimpulannya yaitu metode ekstraksi etanol dan pemurnian menggunakan kolom SPE C18 adalah metode paling efisiensi untuk menganalisis simultan vitamin A, D, E, dan K dalam susu dan makanan bayi. Teknik ini memberikan hasil yang akurat, presisi, dan sesuai untuk aplikasi rutin dalam kontrol kualitas pangan bayi. Terima kasih. Untuk jurnal yang ketiga berjudul Analisis Langsung Cepat Retinil Calamine atau vitamin A dalam minyak nabati yang diperkaya dengan HPLC FLD. Tujuan penelitian ini mengembangkan metode HPLC langsung untuk analisis cepat, efisiens, dan akurat retinil calamine dalam minyak nabati yang difortifikasi. Metode analisis menggunakan HPLC FLD tanpa saponifikasi, dan produk yang dianalisis adalah minyak nabati yang difortifikasi dengan vitamin A. Untuk tahap yang dilakukan adalah dan menggunakan pelarutan minyak dengan MTBE dan metanol injeksi ke sistem HPLC. Untuk bahan yang digunakan adalah retinil calamine, MTBE, metanol, BHT. Dan untuk alat yang digunakan adalah HPLC FLD atau thermoacela 1250, detektor FLD, dan fotometer UV-Vis. Dan untuk hasilnya adalah metode ini menunjukkan linearitas tinggi atau R2 sama dengan 0,9989 log 1 kg sama dengan presisi baik atau RSD 1,1 sampai 3,1% dan pemulihan tinggi 86 sampai 103%. Dan kesimpulannya adalah metode HPLC ini itu langsung valid, cepat, hemat biaya, lebih ramah lingkungan,
dan dapat menggantikan metode saponifikasi untuk analisis rutin. Terima kasih. Dengan judul Penentuan simultan vitamin A, D3, dan E dalam susu dan makanan olahan susu dengan HPLC. Tujuan penelitiannya yaitu mengembangkan metode HPLC untuk menentukan kadar vitamin A, D3, dan E secara bersamaan dalam susu dan produk olahan susu. Metode analisisnya yaitu menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC dengan detektor fotodiode ARI atau BTA, kolom C18 dan fase gerak metanol air dalam sistem elusi isokratik. Produk yang dianalisis yaitu susu formula bayi, susu bubuk dewasa, dan susu formula. Tahap yang dilakukan yaitu pertama, persiapan larutan standar vitamin A, D3, dan E. Dua, ekstraksi vitamin dari sampel menggunakan etil asetat atau N-heksana. Ketiga, saponifikasi dengan KOH dan BHT. Keempat, analisis HPLC. Bahan yang digunakan yaitu standar vitamin A, D3, dan E, etanol anhidrat, KOH, BHT, asam akrobat, pelarutnya metanol, etil asetat, N-heksana. Alat yang digunakan yaitu HPLC Waters 2695, kolom X-Brick C18, mesin ultrasonik, centrifuge, vortex mineral, dan spektrofotometer UV. Hasil vitamin A, D3, dan E berhasil dipisahkan secara efisien. Rata-rata pemulihan antara 94,1 sampai 97,2%. Batas deteksi rendah literatis sangat baik. Kesimpulannya metode ini sederhana, akurat, efisien, dan cocok untuk dipakai pengendalian kualitas dalam industri susu dan produk olahannya. Terima kasih.